Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tak ada untayan kata yang paling pas dan pantas yang kita ucapkan di saat-saat seperti ini, terkecuali kata-kata syukur kita kehadirat ilahi Rabbi yang merupakan sembahan kita sampai mati. Allah subhanahu wa ta'ala yang kekuasaannya tiada dua. Alhamdulillah, dengan izinnya, dengan karunia-Nya, dengan inayahnya, pada siang hari ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan kedua belah tangan, memantapkan niat kita masing-masing dari rumah untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Tiada harapan yang kita inginkan dari Yang Maha Kuasa, melainkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu meridhoi kita semua. Salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada putra manusia terbaik sedunia, manusia yang paling jujur, manusia yang paling amanah, manusia yang paling cerdas, manusia yang paling paripurna, manusia yang paling dicintai Khaliknya. Siapa beliau? Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, juga kita semua. Ayuhal hadirun al mukarramun rahimakumullah. Ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan dari Masjidil Haram Makkatul Mukarramah sampai Masjidil Aqsa Baitul Maqdis atau Palestina. Lalu beliau diajak mi'raj sampai langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam beserta Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh bertemu dengan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus sampai ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha merupakan pos terakhir malaikat Jibril alaihissalam. Lalu baginda Rasul berangkat sendiri menuju Allah. Dia di bawah aras. Sebelum sampai di aras, Rasul melewati satu tempat namanya Mustawa. Ketika baginda Rasul sampai di Mustawa, ro'a rajulan mughiban fi nuril arsy. Kata beliau, aku melihat seorang laki-laki yang timbul tenggelam. Tidak nampak jelas tapi ada. Kenapa? Karena indahnya cahaya yang keluar dari bawah aras, bermacam warna-warni, sehingga sosok itu terkadang kelihatan, terkadang tidak. Ketika Rasulullah melihat ada sosok tubuh di situ, Nabi Muhammad heran. Kenapa Nabi Muhammad heran? Malaikat Jibril saja sampainya di Sidratil Muntaha, sedangkan di Mustawa ada sosok tubuh
Maka langsung baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man hada amalakun?" Wahai Jibril, siapa ini? Apakah seorang malaikat? Kata malaikat Jibril, "La, bukan." "An-nabiyun, apa seorang nabi?" "La, bukan." "Paman ya Jibril, kalau begitu siapa Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Hadza rajulun fid dunya lisanuhu ratsbun bi dzikrillah wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa lam yastasibba liwalidayhi qab." Itu adalah seorang laki-laki yang ketika hidup di alam dunia lisannya tidak pernah kering, selalu basah zikir kepada Allah. Yang kedua, hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dan yang ketiga, seumur hidupnya tidak pernah berbuat salah, seumur hidupnya tidak pernah menyakiti ayah dan ibunya. Yang pertama, dia ketika hidup di alam dunia lisannya selalu basah, tidak pernah kering, menyebut asma Allah atau zikir. Apa itu zikir? Ingat dan menyebut. Ingat kepada siapa? Allah. Menyebut siapa? Asma Allah. Zikir itu bisa alhamdulillah, zikir itu bisa subhanallah, zikir itu bisa la ilaha illallah, zikir itu bisa la haula wala quwata illa billah. Namun paling abdolnya zikir adalah la ilaha illallah. Abdul ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini bukan hanya diucapkan oleh baginda Rasul beserta umatnya, akan tetapi seluruh nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, hatinya selalu terpaut dengan masjid. Artinya selalu ingat sholat dan berjamaah dan sholat. Kemanapun dia berangkat, dimanapun dia berada, tidak pernah lupa dengan yang namanya sholat. Bahkan seandainya dia mau berangkat kemana-mana, yang dihitung, kalau dia berangkat pagi, zohornya di mana? Kalau berangkat pada zohor, asarnya di mana? Kalau berangkat asar, maghribnya di mana? Kalau ba'da maghrib, isya'nya di mana? Kalau berangkat tengah malam, subuhnya di mana? Subhanallah, tidak ada yang pernah dihitungkan oleh beliau, oleh mereka, oleh dia, kecuali sholat dan sholat. Hadirin hamba yang saya hormati, kita pun bersyukur kepada Allah diberikan keringanan langkah untuk sampai ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini karunia sangat luar biasa. Kenapa Bapak dan Saudara, berapa banyak orang yang lebih dekat dengan masjid daripada kita? Berapa banyak orang yang lebih sehat dari kita? Berapa banyak orang yang waktunya lebih luang dari kita? Akan tetapi mereka tidak sempat, mereka tidak sampai ke masjid. Oleh sebab itu, karunia yang begitu luar biasa mudah-mudahan lestari pada diri kita masing-masing, insya Allah. Yang ketiga, walam yastasib bali walidahi qad. Dia tidak pernah menyakiti ayah dan ibunya. Dia tidak pernah berbuat salah kepada ayah dan ibunya. Saudara, setiap kita adalah anak, dan kita pasti punya orang tua. Sayangi ayah dan ibu kita, cintai ayah dan ibu kita. Kenapa? Ayah dan ibu kita adalah manusia yang paling berjasa di dunia ini setelahnya Allah dan Rasulullah. Kalau kita rankingin, ayah dan ibu kita nomor 3 setelahnya Allah dan Rasulullah. Dialah
manusia yang pertama kali senyum ketika kita mendapatkan kesuksesan. Dialah orang yang pertama kali mencucurkan air mata ketika kita mendapatkan kegagalan. Dialah orang yang cinta kasih sayangnya tidak pernah putus-putus hingga akhir hayat. Seluruh hidup dan kehidupannya yang dipikirkan adalah kita anaknya. Siang, malam, hujan, panas, subhanallah. Bahkan terkadang tenaga, harta, pikiran, darah, air mata, bahkan nyawa semata-mata hanya untuk membela kita selaku anak. Oleh sebab itu, seandainya ayah dan ibu kita masih ada, kalau perlu jadikan ayah kita raja, jadikan ibu kita ratu, karena kita pernah dijadikan raja, kita pernah dijadikan ratu. Bila ayah dan ibu kita sudah tidak ada, jangan lupa doakan dan ziarahi makamnya. Kenapa Bapak dan Saudara? Orang tua kita bukan Rasul, orang tua kita bukan Nabi, orang tua kita bukan wali. Kalau para Rasul, kalau para Nabi, kalau para wali, setiap hari makamnya ramai diziarahi oleh kaum muslimin wal muslimat. Kalau orang tua kita, kalau bukan kita, siapa anaknya? Hadirin hamba Allah yang saya hormati, yang paling tahu kita adalah kita. Dari 3 kriteria ini, adakah pada kita? Kalau belum, sempurnakan agar kita mendapatkan derajat di sisi Allah setinggi mungkin, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hamba yang saya hormati, demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, pada saat ini
kami masih berada pada bulan Rajab. Oleh sebab itu Rajab adalah bulan yang berkah. Dengan demikian berkahkan kami semua ya Allah. Berkahkan ayah ibu kami ya Allah. Berkahkan guru-guru kami. Berkahkan jamaah kami. Berkahkan murid-murid kami. Berkahkan rumah tangga kami ya Allah. Berkahkan anak cucu keturunan kami, berkahkan umur kami, berkahkan rezeki kami ya Rabb, yang banyak, yang halal, agar kami bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, agar kami bisa mendidik anak-anak dan cucu kami, agar kami bisa ziarah ke ayah ibu, agar kami bisa ziarah ke guru-guru kami, agar kami bisa ziarah ke para walimu ya Allah, agar kami bisa ziarah ke Baitullah, agar kami bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighna ya Rahman ila Makkatal Musyarrafah wa Zamzami wal maqam wal masyaril haram wal madinatil munawwarah bi qudratika ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.